Korbannya per satu korban sudah kena berapa? Antara 1 miliaran. Dadang Hidayat ialah Direktur Utama PT Indo Tata Graha. Dia jadi tahanan Polrestabes Surabaya lantaran mengajak orang berinvestasi di properti khayalannya. Dalam aksinya, Dadang menawarkan investasi smart cost di daerah dekat kampus dan perkantoran. Investornya bahkan dijanjikan keuntungan seumur hidup. Properti abal-abal ini lantas dipasarkan sejak tahun 2018. Belasan orang pun tertarik berinvestasi. Dadang menjanjikan proyek ini akan selesai dalam 2 tahun. Namun faktanya, setelah ditunggu 2 tahun pun belum ada bangunan apapun yang dikerjakan. Usut punya usut, tanah yang dijanjikan Dadang untuk dibangun smart cost bahkan masih berstatus milik orang. Polrestabes Surabaya pun kini menetapkan Dadang sebagai tersangka kasus penipuan. Dia tercatat sudah menilap uang investor hingga 11 miliar rupiah. Di hadapan polisi, Dadang mengaku gunakan uang itu untuk biayai operasional perusahaan hingga gaji karyawan. Dadang bahkan masih bersikukuh timnya melanjutkan proyek smart cost yang sudah dijanjikan. Namun, progresnya macet akibat masalah status tanah dan izin mendirikan bangunan yang tak kunjung jelas. Cara pemasarannya lewat online atau buka stand Online pameran ada, gitu? selebaran ada. Satu orang Dan yang pameran juga ada, kebetulan yang bersangkutan juga memasang tiang panjang seperti ini. korbannya per satu korban sudah kena berapa? Antara 1 miliaran kurang lebih. Itu dapat berapa kos 1 miliar ya? Berapa kamar? Satu kamar saja. Satu kamar? miliar, satu kamar. Jadi Satu rumah. modelnya seperti investasi. Investasi tapi dia punya kamar-kamar tersendiri seperti itu. PT-nya resmi, memang sudah ada badan hukumnya dan resmi, yang bersangkutan sudah direktur. Uangnya banyak digunakan untuk pembayaran tanah sebagian besar, selebihnya untuk pengurukan, kemudian selebihnya lagi adalah untuk operasional proyek, termasuk untuk biaya marketing, kemudian juga fee marketing, kemudian juga biaya gaji-gaji karyawan. Sebanyak itu sekaligus juga termasuk untuk pengurusan perizinan. Jadi kami dalam posisi ini sebenarnya adalah korban karena tanah yang kami beli dengan skema perjanjian bayar termin itu ternyata bermasalah. Sampai akhirnya ketika pembuatan sertifikat terkendala, akhirnya pemilik tanah kemudian menggugat. Pertanyaannya, ya, uangnya dibuat apa? Ya, toh? Ya, Ya, uang jelas, digunakan untuk proyek secara keseluruhan Terus ada lagi? dan masuknya ke rekening perusahaan bukan ke rekening saya pribadi. Terus ada lagi? Target pembangunannya sebenarnya kapan? Target pembangunannya apa? Target serah terima unit sejak penjualan awal itu 2 tahun. Tapi setahun pertama ketika proses pensertifikatan perizinan tidak berjalan baik dan lancar karena adanya gugatan dan juga persoalan di tanah. Sehingga akhirnya tidak bisa membangun karena perizinan juga tidak bisa berjalan dengan baik.